Bang, saya baru beli AC setengah PK. Saya lihat teknisinya memasang, setelah pasang teknisi tidak buang udara atau vakum. Apakah tidak masalah terhadap AC-nya? Ya ini kayak gini ya. Pasang AC orang asal-asalan, nanti kalau AC orang rusak, ujung-ujungnya nyalain brand AC-nya jelek, brand AC-nya cengeng zaman sekarang, padahal ulah mereka sendiri. Ada masalah apa enggak dengan AC-nya? Jelas bermasalah nanti, karena AC zaman sekarang pakai freon atau refrigeran hidrokarbon ya, R32 itu pakai oli kompresornya itu oli sintetis. Oli sintetis ini tidak toleransi terhadap udara, terhadap uap air. Nanti oli kompresornya mudah rusak. Kalau oli kompresornya rusak, jelas umur kompresor akan pendek atau kerja kompresor enggak maksimal. Untuk teman-teman pengguna AC ya kayak gini, dirugikan ya. Yang dirugikan itu teman-teman pengguna AC. Kalau teknisi bilang nggak masalah ya, nggak divakum, nggak digejos saja, nggak divakum, itu nggak masalah, justru lebih bagus. Ya bagus benar untuk teknisi, tapi ya untuk pengguna AC kalau tahu prosedur yang benar nggak bakalan mau, karena rugi bagi pengguna AC kayak gini. Nah kalau gini, misalkan AC ini dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun rusak, teknisi nggak akan mau disalahin. Pasti dia akan bilang, wah AC zaman sekarang itu memang cengeng, jelek gitu. Padahal memang AC zaman sekarang itu ada prosedur yang benar, cara pemasangannya, nggak bisa asal-asalan kayak AC zaman dulu, AC R22. Nah dipasang asal-asalan, nanti nyalain AC-nya cengeng, AC-nya jelek zaman sekarang. Padahal memang mereka yang pasang AC orang asal-asalan, nggak mau modal alat, beli alat vakum. Vakum itu apa sih? Vakum itu kayak gini. Jadi gini, setelah AC terpasang ya, AC teman-teman terpasang tuh sama teknisi, udah masang indoor, pasang pipa, pasang outdoor, udah siap nih, tapi freon belum dibuka nih. Nah di dalam pipa ini, itu kan pipa, namanya pipa kan bolong. Nah di dalamnya itu kan rongga, artinya ada udara. Nah sepanjang pipa ini ada udara yang terjebak. Bayangin, segulungan pipa ini sampai situ, gulungan itu sampai ke dalam indoor. Sambungan pipa tadi kan ke sini nih. Nih pipa semua, nih pipa-pipa semua, pipa terus bolak-balik pipa nih. Akumulasinya bayangin, dikumpulin sepanjang EPAP ini aja udah berapa banyak, belum yang gulungan ini ya kan. Nah udara ini harus kita buang. Kalau nggak dibuang, udara ini akan berubah jadi uap air ya. Nah air ini kalau bercampur oli kompresornya rusak. Oli kompresor di mana? Ini yang namanya kompresor. Di dalam kompresor ini ada oli. Nah udara ini, nanti si udara itu akan ngelewatin si kompresor juga. Freon kan lewat kompresor juga. Nah freon yang bercampur udara tadi, nanti oli kompresor ini akan rusak. Nih contoh oli sintetis yang kecampur air ya, dia berubah kayak putih, kayak susu gitu. Yang tadinya bening, nanti dia akan berubah kayak jelly. Nah fungsi oli ini untuk melumasi mekanik atau komponen yang ada di dalam kompresor ini. Ini kan ada mesin dalamnya, ada mesin kayak piston gitu. Nah kayak kerja kayak gitu. Bayangin kalau olinya rusak, dia ngendep nanti. Kalau berubah jadi kayak jelly, dia nggak mampu melumasi komponen atau mekanik yang ada di dalam kompresor ini. Dia ngendep di bawah. Lalu kompresor ini, mekaniknya yang bergesekan tanpa oli itu rusak gitu guys. Jadi vakum itu kayak gini. Ini alat vakum ya namanya. Nah alat vakum ini nyedot. Jadi kalau kita hidupin, nanti dia akan nyedot udara dari selang ini terus ke sini, terus nyambung ke sini. Nah udara di dalam pipa ini disedot, nanti disedot. Setelah tercapai 0, habis udaranya, baru kita tutup, baru kita buka freon. Jadi si freon atau refrigeran ini pure nanti, tanpa bercampur udara ya. Jadi lebih awet. Makanya kalau AC dipasang dengan prosedur yang benar, dipaku minimal 15 menit. Oli kompresor ini, freon atau refrigeran di AC itu nggak perlu diganti-ganti. Di AC itu nggak ada istilah setiap berapa tahun oli harus diganti, freon diganti, nggak ada.
Cuman syaratnya ya harus dipasang dengan cara yang benar. Nah, kalau dipasang asal-asalan kayak gini ya paling 1 tahun 2 tahun kompresor ini udah nggak prima kerjanya, loyo ya. Nanti ujung-ujungnya teknisi nyalain AC zaman sekarang. AC zaman sekarang itu cengeng, memang jelek kayak gitu. Padahal AC itu sama aja guys, cuman teknisinya yang bikin beda. Efek AC gak dipakum itu ada banyak sebenarnya guys ya. Oli kompresor cepat rusak, pipa kapiler itu bisa aja cepat mampet, EPAP bisa aja dingin separuh. Jadi sebagian ini dingin, sebagian ini nggak dingin karena sebagian terisi udara. Lalu EPAP bisa aja ngeluarin suara gemericik kayak suara air, suara pasir pada saat AC-nya hidup. Lalu EPAP juga cepat bocor ya, efek dari nggak dipakum itu. Jadi jangan berpikir wah cuma oli doang, banyak rentetan kerusakan yang disebabkan oleh AC nggak dipakum itu ada banyak. Jadi jelas untuk pengguna AC rugi banget ya kalau AC-nya dipasang asal-asalan.